Di balik gemerlap dunia hiburan yang identik dengan pesta glamor dan kejutan mewah, Ashanty justru memilih hal yang berbeda di ulang tahunnya yang ke-42 tahun ini. Tanpa perayaan megah, tanpa hotel berbintang, maupun sampai menyeberang pulau, perayaan kali ini terasa lebih sederhana. Dengan hanya dilakukan di rumah bersama keluarga, perayaan tahun ini terasa hangat dan bermakna. Cirinya kebakar. Kalau ucapin happy birthday gitu. Genda. Meski terlihat lebih sederhana, tetapi tidak menghilangkan kegembiraan perayaan ulang tahun Ashanty tahun ini. Salah satu yang sangat dinikmati oleh Ashanty adalah keseruan bernyanyi dan bermain bersama anak-anak. Para anak yang menggemaskan dan heboh menjadi pelengkap keceriaan, menciptakan tawa yang lebar bagi Ashanty dan setiap yang hadir. Keceriaan tidak hanya dirasakan oleh Ashanty dan keluarga saja. Tidak lupa, Ashanty juga merayakan ulang tahunnya bersama dengan karyawannya. Meski belum lama Ashanty mendapat pengalaman tidak menyenangkan dengan karyawannya, tetapi tidak menjadi alasan baginya untuk menjaga jarak dengan karyawan lainnya. Kedekatannya dengan para pegawai sangat terlihat. Ashanty tidak terlihat segan, bahkan mengajak karyawannya untuk bernyanyi, berjoget, dan bermain bersama. Tidak ada jarak di antara Ashanty dan karyawan-karyawannya. Judul. Cepat, 5, sayang, 3, 2, 1, Levi, apa judulnya? Oke, ada lagi? Nggak boleh. Ya. Ashanty tak gelar pesta mewah lagi meriah lantaran momen ulang tahun kali ini diliputi ragam pelik masalah yang mendera. Tak hanya sedang berjuang untuk dapatkan tanah warisan almarhum ayah, Ashanty pun tengah berurusan dengan mantan karyawan yang diduga lakukan penggelapan dana perusahaan. Dan tentang ini, sang mantan karyawan kini sudah resmi ditahan. Padahal Ashanty sempat menempuh jalan damai, namun sang mantan karyawan malah tidak ambil pusing. Nyicil 1 juta aja. Bun, saya punya 1 juta nyicil. Kalau orang bener gitu, nggak ada. Tiba-tiba keluar sekarang yang katanya trauma dan tertekan. Apakah kalian melihat kondisi dia trauma dan tertekan gitu? Saya sih nggak ngelihat gitu ya. Maksudnya dia bisa senyum-senyum begitu, menurut saya ya gitulah. Jadi intinya ya. Sang mantan karyawan tidak peduli dengan niat baik Ashanty. Ia bahkan sempat seret Ashanty ke polisi hingga melempar fitnah pada Anang Hermansyah. Ini saya buka di sini, sebenarnya saya nggak mau buka. Beliau menuduh bahwa yang mengambil uang tersebut adalah suami saya, Mas Anang Hermansyah. Tapi kalau cerita ini masih mau ingat kejadian dulu. Akhirnya saya berantem sama Mas Anang hari itu. Oh belum. Dia menuduh bahwa Mas Haris sama Bunda yang ngambil tuh Mas Anang uangnya katanya.
Atas perintah Mas Anang. Ya, ada selisih uang. Ada atas perintah Mas Anang. Saat itu Mas Anang masih kepalanya habis apa? Tanam rambut. Hari itu di saat saya punya setengah kecurigaan ke suami saya sendiri dan setengah curiga ke dia. Kenapa saya ada curiganya sedikit ke suami saya? Karena tidak pernah terbesit di kepala saya orang ini mampu dan berani melakukan tindakan separah itu. Ya, ini baru di satu tempat nih, belum yang lain. Gak pernah terfikir gitu. Gak mungkin gitu kan, orang gak ada potongan kayak gitu. Selalu ada hal yang bisa disyukuri di setiap masalah. Selain karena baru saja merayakan ulang tahun bersama orang-orang kesayangannya, rasa syukur Ashanti juga semakin bertambah lantaran ia akan melaksanakan ibadah haji di tahun depan. Kabar baik itu menjadi pelengkap kebahagiaan dari Ashanti dan keluarganya. Dapat ujian bertubi-tubi, Ashanti terharu dapat antrian haji 2026. Ternyata ini hadiahnya. Semuanya bilang alhamdulillah. Alhamdulillah. Antrian haji 2026 sama siapa? Serius? Tahun depan atau? Daftar 2018, harusnya berangkat 2020 kan plus ya, 2024. Sama Kak Aurel tuh. Ya? Enggak, udah berangkat tiba-tiba emang kalau Allah tuh ya. Kalau emang kamu belum pantas tuh, mau apapun caranya nggak bisa. Malah anak duluan coba. Harusnya berempat tuh. Berempat, Kak, pokoknya kamu 2024 ya, karena Bunda dapat kuotanya 6 tahun nih, 2018 sampai 2024 6 tahun gitu. Gak bisa berangkat aku. Ada lah yang bikin gak bisa berangkat, aku sampai oh ternyata ya emang galau. Mau kayak gimana pun kalau Allah gak berangkat. 2025 gak dipanggil, malah cobaan nih kan. Wah terus, tiba-tiba seminggu setelah si Ayu, 3 hari si Mbak ini berkuar-kuar, aku dapat surat dari Kemenak. Alhamdulillah atas nama Anang, Ashanti berangkat haji insya Allah 2026.